Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga hari ini kita lebih arif dan lebih bijak dalam menyikapi berbagai kondisi dan keadaan bangsa dan negara kita, termasuk juga keadaan dan kondisi kita secara pribadi, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau apapun bentuk kondisi dan keadaannya, kita bisa menyikapi semuanya itu dengan lebih bijak, dengan lebih arif, sehingga kita dapat mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada di balik itu semua. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Dalam episode sebelumnya kita pernah ngomongin tentang istilah ta'lim, ya, dan ternyata di sana berlanjut pada istilah al-hikmah. Karena menurut pemaparan dari Abdul Fattah Jalal bahwa proses ta'lim itu ya, yang berawal dari proses pembacaan, kemudian pentazkiyahan atau penyucian, lalu berlanjut pada proses ta'lim, ya, dan di sana kemudian ada al-hikmah yang merupakan satu, boleh kita katakan sebagai satu tujuan atau puncak dari proses ta'lim itu sendiri. Dalam hal ini kita coba untuk mendudukan antara pendapat yang mengatakan bahwa al-hikmah merupakan puncak dari rangkaian proses pendidikan, atau bahkan al-hikmah itu sejatinya sebuah asas atau dasar daripada proses pendidikan itu sendiri. Karena menurut Al-Attas dalam Adian Husaini, sesungguhnya al-hikmah merupakan asas atau dasar dari ilmu pengetahuan. Saya bacakan pernyataannya secara lengkap sebagaimana dinukil oleh Adian Husaini. Al-Attas mengatakan, ilmulah dibimbing serta diyakini oleh hikmat yang memberitahu atau memperkenalkan sehingga ketara tentang hak yang mensifatkan sesuatu atau seseorang itu, dan keadilan pula menjelaskan hukum di manakah atau bagaimanakah letak keadaan atau kedudukannya. Dalam pernyataan ini jelas tergambar bahwa hikmat itulah yang membimbing dari ilmu, ya, sehingga dapat kita katakan bahwa hikmah sebagai asas atau dasar dari ilmu pengetahuan. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk dan merunut istilah al-hikmah ini, dalam KBBI disebutkan bahwa hikmah di antara salah satu maknanya adalah kebijaksanaan dan kearifan, atau dia juga berarti makna yang mendalam, bahkan dapat diartikan dengan sebuah kesaktian. Sementara dalam bahasa Arab sendiri, di antara para pakar bahasa Arab mengatakan asal makna al-hikmah adalah al-man'u atau mencegah atau melarang, yang dapat dipahami lebih jauh dengan mencegah diri dari kebodohan. Karenanya seorang yang memiliki hikmah sejatinya dia adalah orang yang sangat berilmu dengan ilmu yang mendalam tentunya.
Karenanya banyak para ulama kita memberikan definisi pengertian-pengertian dari al-hikmah ini yang bisa kita sarikan. Bagaimana al-hikmah ini sebagai suatu ilmu, ya, atau tepatnya adalah ma'rifah, pengenalan yang lebih mendalam kepada hakikat sesuatu. Saya sampaikan beberapa kutipan dari para ulama yang menjelaskan makna al-hikmah ini. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, ia mengatakan bahwa al-hikmah adalah ma'rifatu afdalil asya bi afdalil ulum. Wallahu azza wa jalla wal hakimul haq. Liannahu ya'lamu ajallal asya bi ajalil ulum. Id ajalul ulum huwa al-ilmul azalid daim alladhi la yatasawwar zawaluhu, al-mutabiqu lil ma'lum mutabaqatan la yatatarraq ilaihi khafa wala syubha wala yatasbi bidzalika illa ilmullahi subhanahu wa ta'ala. Artinya kurang lebih bahwa al-hikmah adalah mengenali sesuatu yang paling afdal dan utama dengan ilmu yang paling afdal dan utama. Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang al-hakimul haq, zat yang maha bijak dan maha benar. Karena dia subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang paling afdal dan utama dengan ilmu yang paling afdal dan utama. Karenanya ilmu yang paling afdal dan utama itu adalah ilmu yang kekal, abadi, terus menerus, yang tidak tergambar dia akan hilang, yang sesuai, selaras dengan apa yang hendak diketahui atau objek dari pengetahuan itu sendiri, ketepatan, keselarasan secara penuh, yang tidak diselimuti, tidak disusupi oleh kerancuan dan juga keraguan. Sudah barang tentu ilmu yang demikian itu tidak disifati kecuali bagi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti al-hikmah yang tertinggi adalah al-hikmah yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah zat yang al-hakimul haq, zat yang maha hikmah, zat yang maha bijak. Sementara itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tafsir Al-Qayyim menjelaskan bahwa al-hikmah adalah ismul hakim lahu subhanahu min lawazimihi thubutul ghayat al-mahmudah al-maqsudah lahu bi af'alihi wa wad'ihi al-asya fi mawadhiha wa iqaiha ala ahsanil wujuh. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim mengandung konsekuensi adanya tujuan yang terpuji, yang dimaksudkan olehnya subhanahu wa ta'ala dari setiap perbuatan-perbuatannya. Lalu dia meletakkan segala sesuatu di tempat-tempatnya yang paling tepat, dan meletakkan semuanya itu dalam keadaan yang paling baik. Jadi dapat kita katakan di sini bahwa hikmah itu memiliki tujuan dan maksud tertentu yang paling baik dari setiap keputusan, dari setiap perilaku, perbuatan, dan ucapan. Hikmah juga dapat kita artikan dengan meletakkan sesuatu secara proporsional pada tempatnya yang tepat. Dapat juga kita artikan bahwa al-hikmah
artinya adalah meletakkan sesuatu atau melaksanakan, mengucapkan sesuatu dengan cara yang paling ahsan, dengan cara yang paling baik. Dan banyak ulasan-ulasan dari para ulama-ulama kita untuk menerangkan tentang al-hikmah ini. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, untuk kemudian kita merunut dalam ayat-ayat Al-Quran tentang konteks pemaknaan dari al-hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam ayat-ayatnya yang mulia. Di antara makna-makna al-hikmah, ya, silahkan Anda cross check dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, tidak kurang dari 10 pemaknaan atau juga bahkan lebih, ya, terhadap konteks penggunaan dan penempatan istilah al-hikmah ini. Al-hikmah dapat diartikan dengan Al-Quran itu sendiri, ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di surat Yasin atau di awal-awal surat Yasin, ya, Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang Al-Hakim. Jadi Al-Hakim itu sendiri, ya, sebagai nama dari Al-Quran atau sifat daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga menurut Ibnu Abbas bahwa al-hikmah artinya adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seluk-beluk Al-Quran. Di dalamnya ada ilmu nasikh wal mansukh, di dalamnya ada ilmu tentang ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mutasyabihat, dan lain sebagainya. Kemudian al-hikmah juga dipahami dengan as-sunnah, ya, sebagaimana banyak para ulama yang menerangkan ketika Allah berfirman wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, maksudnya adalah as-sunnah. Kemudian al-hikmah juga dapat dipahami dengan kenabian, dan banyak dalam ayat Al-Quran Allah berbicara tentang para nabi dan rasul. Allah mengatakan wa atainaul hikmata wa ilma, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, arti kenabian dan juga ilmu pengetahuan yang lainnya. Kemudian al-hikmah dapat dipahami juga dengan kebijaksanaan sebagaimana yang Allah berikan kepada Luqman al-Hakim. Walaqad ataina Luqman al-hikmata, sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman yaitu al-hikmah, kebijaksanaan dalam wajangan-wajangannya, dalam pengajaran-pengajarannya, ya, dan juga dalam keteladanannya. Kemudian al-hikmah dapat difahami juga dengan ilmu atau dalil-dalil atau juga argumentasi-argumentasi, hujah-hujah dan juga bukti-bukti yang sangat kuat untuk menegasikan tentang syariat agama Islam ini. Seperti misalnya Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Di antara maknanya dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah, dengan argumentasi dan barahin, keterangan. Kemudian hikmah dapat dipahami juga dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam, hikmatun balighah, yaitu satu nasihat yang sangat mendalam, satu nasihat yang sangat tepat dan bermanfaat bagi manusia. Kemudian juga hikmah dipahami dengan al-isabah, ketepatan terhadap sesuatu. Kemudian dapat dipahami juga dengan al-fiqhu atau pemahaman yang mendalam akan sesuatu. Atau juga hikmah dapat dipahami dengan akal yang sehat, akal yang sejalan, akal yang selurus dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu maknanya adalah beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memiliki akal sehat tentu dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, demikian ulasan singkat kita tentang makna al-hikmah sebagai sebuah kondisi, sebagai sebuah keadaan, sebagai sesuatu hal yang sangat tinggi nilainya dan harganya.
hendaknya ini menjadi proses atau fokus perhatian kita dalam menjalankan seluruh rangkaian proses pendidikan di negeri kita, sehingga kita dapat mengantarkan anak-anak kita, putra-putri kita untuk mencapai derajat al-hikmah, sehingga tidak hanya kita melahirkan seorang manusia yang pandai, yang pintar, yang cerdas ya dalam sains dan teknologinya, tetapi juga hendaknya dia memiliki hikmah, kebijaksanaan dan kearifan dalam mengaplikasikan semua ilmu dan pengetahuan yang telah dipelajarinya, dengan tujuan bahwa ilmu yang teraplikasikan tersebut ya lebih memberikan manfaat dan keberkahan yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa dan juga negara kita. Wallahu a'lamu bishawab. Jika Anda memiliki ulasan-ulasan lainnya, jika Anda memiliki keterangan-keterangan yang lebih bermanfaat dan berguna untuk kita semua, silahkan Anda urai, Anda ulas dalam kolom komentar di bawah ini. Demikian episode Ngopi Pahit kali ini. Terima kasih telah menyaksikan ulasannya. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.